بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد lillah pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mubarak, salah satu dari masjidullah, di mana kita berkumpul untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari pembahasan Sahihul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitab Al-Ilm, kitab yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, ada pada dalam menuntut ilmu. Dan kita masuk di bab yang ke-19. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Badizah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-khuruj fi talab al-ilm, bab al-khuruj, keluar. Dan yang dimaksud oleh beliau ini keluar yaitu safar, melakukan perjalanan, rihlah, dalam menuntut ilmu. Pada saat ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa keluar melakukan safar, perjalanan dalam rangka untuk talab ilmu, menuntut ilmu,
merupakan sunnah salaf, sunnahnya para ulama salaf, dan yang membimbing mereka melakukan amalan ini, yang menjadikan mereka yakin bahwa keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Yang membimbing mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka keluar dalam rangka talabul ilm termasuk di antara amalan yang paling afdal, terkhusus pada zaman-zaman sekarang ini, ketika banyak dari manusia, banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan talabul ilm, yang meninggalkan rihlah, melakukan perjalanan dalam rangka untuk menimba ilmu. Maka menuntut ilmu lebih ditekankan lagi. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa talabul ilm, berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut pada hakikatnya mereka adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian keadaannya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah membagi para mujahidin itu menjadi dua. Mujahid yang bertempur dalam medan pertempuran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mujahid yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu, yang akan membimbing dan menasihati saudara-saudara mereka yang tidak sempat menuntut ilmu tersebut. Dalam surah At-Taubah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahtadun." Seandainya ada dari setiap kelompok dari mereka ada satu kelompok yang mereka mengkhususkan tafaqquh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan pada kaum apabila mereka kembali, semoga mereka mendapatkan peringatan. Maka dengan menuntut ilmu akan meninggikan derajat seseorang. Dan hadis-hadis tentang hal ini, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan seseorang menuntut ilmu. Oleh karena itu, melakukan rihlah, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang paling afdal. Dengannya dia akan mengangkat kejahilan dari dirinya dan kejahilan dari kaum muslimin. Demikian pula dia termasuk orang-orang yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala.
termasuk di antara penyebab terangkatnya musibah dan tidak diturunkannya bencana ke sebuah negeri disebabkan karena di tengah-tengah mereka ashabul hadis, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu hadis, ilmu sunnah, yang menyebabkan turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, "Inna Allah 'azza wa jalla yadfa'u al-bala' an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadis." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala mengangkat bencana, musibah dari satu umat disebabkan karena perjalanan ashabul hadis, orang-orang yang mereka senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, wa qala Jabir bin Abdullah masira syahri إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. Dan Jabir bin Abdullah telah melakukan hijrah, melakukan perjalanan. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, telah melakukan perjalanan selama sebulan namanya. Perjalanan sebulan ila Abdullah bin Unais, mendatangi Abdullah bin Unais. Beliau juga salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Juhani, dari Haliful Ansar. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan sebulan untuk bertemu Abdullah bin Unais di hadis wahid, untuk mendapatkan satu hadis berjalan selama sebulan. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala secara ta'rif, dalam artian beliau menyebutkannya tanpa sanad. Namun riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di tempat yang lain. Dalam kitab beliau ada Al-Mufrad. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abu Ya'la bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, telah kepada satu hadis yang ada seseorang mendengarkannya, yang dia adalah Abdullah bin Unais tersebut. Dia mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita itu sampai kepada Jabir bin Abdullah bahwa ada hadis Abdullah bin Unais meriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertelanjang kaki dan bertelanjang tidak berpakaian. Maka ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan hadis ini, tapi dari orang lain, dia tidak mendengarkan langsung dari Abdullah bin Unais. Kata beliau, "Fashtaraitu bahira." Mendengarkan hadis itu, kata beliau, saya langsung membeli seekor unta. Kemudian saya bersiap-siap untuk melakukan hijrah. Dia membeli seekor unta untuk hijrah, melakukan perjalanan kemana? Untuk bertemu Abdullah bin Unais.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berada di Madinah untuk bertemu Abdullah bin Unais yang beliau tinggal di Syam. Negeri Syam adalah negeri yang cukup jauh yang sekarang ini terbagi-bagi. Yordania, Palestina, ya, Damaskus ini negeri di Syam. Maka Jabir radhiyallahu anhu menempuh perjalanan selama 2 bulan dengan berkendaraan unta. Untuk apa? Bertemu dengan Abdullah bin Unais. Setelah dia sampai, maka mereka pun mencari alamat dan rumah Abdullah bin Unais. Lalu beliau datang dan di depan rumahnya ada penjaganya. Kata Jabir, katakan kepada pemilik rumah, Jabir berada di depan pintunya. Maka penjaga rumah ini mungkin diistilahkan satpam datang pada Abdullah bin Unais. Ada Jabir di depan rumah. Jabir siapa? Alhamdulillah. Katakan dia Jabir bin Abdullah. Maka keluarlah Abdullah bin Unais dan mereka pun berpelukan. Lalu kemudian kata Jabir, ada hadis yang sampai kepada aku bahwa engkau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu dia menyebutkan hadis ini. Yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufatan uratan. Bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan bertelanjang. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa para ulama salaf terdahulu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam, mereka menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan sebaik mungkin. Ada yang diistilahkan dalam ilmu mustalah al-hadis dengan isnad ali, talabul ulum, isnad yang lebih tinggi. Dan isnad ali ini adalah merupakan sanad yang paling dijaga karena keabsahannya tentu lebih kuat, kebenarannya lebih kuat. Kalau saya misalnya mendengarkan perkataan seorang guru, seorang syekh, mendengarkan langsung itu jauh lebih baik daripada mendengarkan melalui perantara. Nah, mendengarkan langsung tersebut itu disebut sanad ali, sanad yang lebih tinggi. Karena kalau melalui perantara kadang-kadang ini tergantung dari perantara. Dia ini orang benar-benar terpercaya atau tidak. Mungkin buruk hafalannya, mungkin ada kekeliruan, ada yang kurang dari penyampaiannya. Berbeda kalau seorang langsung mendatangi sumbernya, maka dia akan kuat mendengarkan itu dengan jelas dan gamblang. Nah, Jabir bin Abdullah ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengetahui bahwa Abdullah bin Unais masih hidup pada waktu itu. Beliau hanya mendengarkan dari seseorang sehingga terasa kurang memuaskan. Apa yang beliau lakukan? Beli unta. Kalau sekarang unta itu kira-kira sekitar 3 mobil hijau, beli mobil hijau. Nah,
Tapi kecepatannya tentu beda, pun saya perlahan. Nah, sampai beliau melakukan perjalanan sebulan lagi. Untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Coba kita bayangkan kesungguhan para ulama hadis dalam memelihara sunnah Rasulullah SAW, dalam melakukan rihlah, melakukan perjalanan, dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, rihlah ini, ya, boleh dikatakan rihlah. Kalau mau diistilahkan dengan istilah yang lain, katakan khuruj. Tapi bukan khuruj modelnya para juhal, orang-orang yang bodoh. Khuruj bukan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Khuruj untuk menyanyiakan waktu terjamakan fi sabilillah, melarikan kaum muslimin dari balak lain, menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Bukan ini yang dimaksud. Khuruj dalam talabul ilm, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Rihlah atau khuruj, bahwa itu adalah merupakan amalan yang mulia, dan itu adalah merupakan tasdid, pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami lah yang menjaganya. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjaga Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga yang menjelaskan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah azza wa jalla minni la ra'aytu ilayhi." Kalau aku mengetahui ada seorang yang lebih alim tentang kitab Allah, tentang Al-Quran dariku, dalam menafsirkan Al-Quran, saya akan berrihlah, melakukan rihlah untuk mendatangi orang, melakukan perjalanan. Jadi melakukan perjalanan ini, ma'ajar rahimahullah, merupakan kebiasaan para ulama salaf sebagai pembenaran dari firman Allah dan untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seorang yang berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala sebuah riwayat dengan syaratnya bahwa Abu Aliyah, salah seorang tabi'i, Rufai bin Mihran Ar-Riyadi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, "Inna kunna sami'na an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala narda hatta kharajna ilaihim fasami'na minhum." Sesungguhnya kami selalu mendengarkan riwayat bahwa sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah, sahabat yang ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Aliyah, namun kami tidak ridha, kami tidak puas sampai kami mendatangi sahabat itu sendiri dan kami mendengarkan langsung melalui lisan mereka. Dengan sebab inilah mereka melakukan perjalanan. Ada yang sebulan, ada yang lebih, siang malam. Mereka menghabiskan waktu mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'i, "Kuntu arhal al-ayyam wal layali fi talab al-hadith al-wahid." Aku melakukan
rihlah perjalanan berhari-hari, bermalam-malam untuk mendapatkan satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis. Mereka dapatkan satu hadis, ma'asyarakat rahimahullah. Tapi perjalanan itu perjalanan barokah. Nah, kita mungkin di rumah buka satu buku, oh sudah berapa hadis yang bisa kita baca, tapi dalam hal barokah kurang, pemahaman kurang, tidak ada barokah rihlah perjalanan untuk mendapatkan hadis. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ada seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia duduk dengan seorang syekh yang punya ilmu yang kathir, ilmu yang banyak, tapi di kampungnya sendiri, apakah dia cukup mencukupkan diri untuk duduk di kampungnya tersebut karena di sana sudah ada syekh yang tinggal di kampung itu, ataukah dia melakukan rihlah agar hal? Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, belajar hal hendaklah dia melakukan rihlah, yaktubu an ulama al-amsar fa yushabihu an-nas wa ya'lamu minhum. Hendaklah dia rihlah, jangan mencukupkan diri dengan seorang alim yang ada di kampungnya. Karena berbeda, seorang melakukan rihlah menunjukkan kesungguhan dibandingkan seorang yang tinggal walaupun di sana ada seorang alim, tidak melakukan rihlah menunjukkan ketidaksungguhan dia dalam mempelajari ilmu tersebut, atau mungkin dia akan disibukkan dengan yang lainnya. Namanya orang kalau tinggal di kampung ya banyak teman. Namanya orang kalau kita tinggal di kampung ya masih bertemu dengan anak keluarga, famili dan yang lainnya, tersibukkan. Hingga kadang-kadang yang seperti ini menyebabkan seorang tidak bersungguh-sungguh bermalas-malasan. Berbeda kalau seorang melakukan rihlah meninggalkan kampung halamannya, maka menunjukkan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Para ulama sunnah mereka menghabiskan waktu dalam hal ini. Dan satu hal yang bukan pula apa yang disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullah taala ketika beliau mengisahkan tentang dirinya, tentang rihlahnya perjalanan dalam menuntut ilmu. Kata beliau, awal ma ra'aitu aqamtu sab'in. Pertama kali saya melakukan rihlah, saya tinggal di tempat rihlah itu selama 7 tahun. Untuk belajar kepada para ulama yang ada di negeri tersebut. Tsumma masyaitu ala qadami ziyadatan ala 1000 farsakh. Kemudian aku berjalan untuk melakukan rihlah ke negeri yang berikutnya. Saya melakukan perjalanan dengan kaki tanpa kendaraan lebih dari 1000 farsakh. Lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh itu berapa? Ada yang menyebutkan kurang lebih 8 km. Jadi kalau 1000 farsakh berapa? Berapa kilometer? 8.000. Dari sini nyampe mana itu 8.000? Ke Bontan berapa? 100, masih 100 ya? Berapa ratus? 200-an? 500. Sampai Tarakan berapa itu? Ini 8.000. Ya. 8.000 mungkin bisa keliling Kalimantan. Ya. Subhanallah. Bukan dengan kendaraan,
bukan dengan unta atau himar, keledai, dengan kaki. Kita bisa bayangkan gimana mereka ini. Lalu kata dia, "Thumma masyaitu ala qadami minal bahrain ila Misr." Dia. Aku berjalan dari negeri Bahrain menuju ke Mesir, jalan kaki. Thumma ila Ramallah, kemudian menuju Ramallah. Tahu Ramallah di mana? Palestina. Dari Mesir ke Palestina. Nah, jalan kaki. Kemudian ila Tursus. Ya, dan ke tempat-tempat yang lain. Wali isyuruna sana. Saya melakukan perjalanan itu semua selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun. Subhanallah. Kalau di antara kita melakukan perjalanan seperti ini bukan luar biasa. Tapi hikmah yang berbeda. Kalau dahulu bertahun-tahun yang mereka pikirkan kalau ini. Kalau sekarang baru setahun pikirnya kerja. Ya. Nah, kalau sudah baca kita sudah bisa mengingat sedikit, ya sudah selesai. Jadi kerja. Sudah 3 tahun nikah. Nah, ada yang bisa bertahan 5 tahun, masya Allah. 10 tahun, masya Allah. Ya. Ini berjalan dari tempat ke tempat yang lain, 20 tahun. Anda bisa bayangkan sungguhan mereka. Ya. Mereka berjalan, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Untuk apa? Bukan bisnis ini. Ya. Bukan join, bermusik bulan, kemudian ingin meluaskan dirinya ke tempat yang tidak. Miskin mereka. Nah, bukan karena mereka itu kaya. Sampai di antara mereka yang melakukan perjalanan menuntut ilmu karena tidak punya makanan, tidak punya minuman, terpaksa dia harus meminum air kencingnya 5 kali. Karena darurat, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Subhanallah. Ya. Apa yang kita dapatkan sekarang ini, ma'asyarul muslim rahimahullah, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya, ini adalah hasil usaha mereka. Nah, mereka tidak lelah mencari satu hadis untuk mengecek kesahihan riwayat itu. Mereka rela berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebutkan oleh Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, dalam syarah Muqaddamah fi Shalah, beliau menyebutkan riwayat dari Mu'ammar rahimahullah ta'ala yang mengatakan, haddatsani syaikhun atau haddatsani rajulun bi ahadits an fadail Al-Quran surah. Ada seorang memberitakan kepadaku hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran surat per surat. Surat Al-Baqarah utamanya ini, surat utamanya ini, dari awal hingga terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mendengarkan itu, maka Muhammad bin Ismail semangat untuk mencari sanad hadis ini. Nah, maka dia mendatangi orang tersebut. Lalu dia bertanya kepada Imam Hajar, siapa yang memberitakan saya hadis ini? Kata orang ini, haddatsani rajul. Ya. Biwasif. Telah memberitakan pada seorang orang itu tinggal di Wasif. Ya. Kalau dia mendatangi negeri Wasif. Nah, bertemu dengan orang tersebut, dia bertanya lagi, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Haddatsani dia kata, haddatsani rajul wa huwa di Basrah. Telah memberitakan pada seseorang hadis ini, dia ada di Basrah. Tidak dari Wasif, tidak ke Basrah. Nah, sampai ke Basrah, bertemu lagi orang tersebut.
Lalu dia bertanya, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Haddatsani rajul bi Abbadah. Saya mendengarkan hari ini dari seorang yang ada di negeri Abbadah. Berangkat lagi dia ke Abbadah untuk mendengarkan hadis ini. Bertemu dengan orang yang dimaksud. Lalu dia pun bertanya, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Nah, maka diambil tangannya, dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu berkumpul orang-orang sufi, dan di situ ada syekhnya. Lalu kemudian orang ini mengisyaratkan kepada syekh itu, orang itu yang memberitakan kepada kami hadis ini. Akhirnya Muhammad mendatangi orang tersebut, dan dia berkata kepada syekhnya Sufiyah itu, "Man haddatsaka bi hadzal hadits?" Siapa yang memberitakan pada hadis ini? Kata orang ini, syekh ini, lam yuhaddithni ahad. Tidak seorang pun yang memberitakan hadis ini kepada saya. Tapi karena saya melihat banyak dari kaum muslimin yang sudah tidak memperhatikan Al-Quran, maka saya pun mengarang hadis-hadis ini untuk mentahdi, memberi semangat kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada Al-Quran. Akhirnya ketemu orangnya, memalsu hadis, meriwayatkan dengan riwayat yang palsu, surah per surah dari kitab Al-Quran. Kata Iraqi, orang ini kemungkinan dia telah melakukan perjalanan selama 3 bulan hanya untuk mengecek hadis ini. 3 bulan. Ya. Nah, subhanallah. Diriwayatkan pula oleh Nasr bin Hammad al-Warraq. Nasr bin Hammad al-Warraq ini beliau mengatakan suatu ketika kami sedang duduk di depan pintu rumahnya Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bisbah. Beliau ini seorang yang dikenal imam dalam ilmu mengecek hadis, mengetahui penyakit hadis, beliau ahlinya. Sehingga para ulama menjuluki Syu'bah ini Amirul Mu'minin fil hadis, awwal man fattasha al-hadis di Iraq. Beliau Amirul Mu'minin dalam bidang hadis. Beliau orang yang pertama kali yang membongkar para perawi di Iraq. Nah, satu ketika kata Nasr bin Hammad, kami sedang duduk di depan pintu rumahnya Syu'bah. Nah, berkumpul dengan beberapa orang muhadditsin. Ya. Maka mereka pun mudzakarah itu ya majelis santai, mengulangi apa yang telah mereka riwayatkan dari hadis-hadis. Lalu Nasr bin Hammad al-Warraq pun ingin membaca hadis, meriwayatkan hadis kepada mereka. Maka dia mengatakan, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Abbas an Uqbah bin Amir, telah memberitakan kepada kami hadis Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu bin Abdullah As-Sabi'i, dari Abdullah bin Abbas, dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah bin Amir, "Kunna natanawahu ri'ayat al-ibil ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami di zaman Rasulullah itu ada beberapa ekor unta yang kami bergantian, ya, mengembalakannya, memberi makan dan seterusnya. Nah, ketika itu dilihatnya Uqbah bin Amir yang mengembalakan kami unta. Lalu di siang hari Uqbah bin Amir pun kembali mendatangi Rasulullah SAW, dan ketika beliau datang, di situ sudah bermajelis Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Maka beliau datang terlambat. Nah, ketika awal beliau datang duduk di majelis itu, yang beliau dengarkan adalah hadis Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'
thumma shalla rak'atayn fastaghfirullah illa ghufira lahu. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Mendengarkan hadis itu, kata Uqbah bin Amr yang baru datang ini kan, kata beliau, batin. Ini batin ini kalau kita indah betul, kira-kira seperti itulah. Artinya dia kagum betul mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan batin. Ketika dia mengatakan batin, ada seorang narik dari belakang. Narik dia dari belakang. Dia lihat, ternyata yang menarik dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Alladzi qaddu ahsan." Hadis yang sebelum kamu datang, itu lebih baik dari yang kamu dengarkan. Kata Umar, kata Umar, apa itu? Apa itu yang sebelumnya? Ingin dia semangat, ingin mendengarkan. Ini karena akibatnya orang kalau terlambat taklim itu, sebenarnya ketinggalan sekian faedah. Beda kalau orang dari awal. Nah, apa itu sebelumnya? Akhirnya kan sudah tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah, malah di perantara Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta." Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya dengan ikhlas mengharapkan kepada Allah, maka dikatakan kepada yang pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Demikian teks hadis yang dibaca oleh Nadhr bin Hammad al-Wara. Setelah selesai dia mendengarkan ini, Allah membacakan hadis ini, didengar oleh Syu'bah. Hadis ini kedengaran. Mendengarkan itu, dia langsung keluar dari rumahnya, mendatangi Nabi Muhammad dan ditempelkan. Setelah menempelkan Nabi Muhammad ini, seperti orang tidak berdosa, masuklah dengan santainya. Nabi Muhammad yang ditempelkan itu, sampai dia menuju ke pinggir tempat tersebut, beliau pindah ke sudut sambil meringis-ringis, nangis. Nah, setelah itu Syu'bah keluar lagi, melihat Nabi Muhammad nangis. Kenapa orang nangis? Kok pada bertanya? Seperti tidak merasa berdosa. Dan ada di tempat itu ada orang tahu yang belum menjadi yang mana? Apa ada ini? Engkau yang berbuat buruk kepada dia, kamu yang menempel dia. Nah, kata Syu'bah, kenapa beliau melakukan itu? Kecemburuan beliau, semangat beliau untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau ada orang kendaraan dalam meriwayatkan hadis, kalau bukan main, Syu'bah dikenal keras dalam hal ini. Kalau beliau mencontohkan seorang perawi, itu enggak main-main. Kalau ada seorang perawi, menurut dia perawi ini tidak boleh diambil riwayatnya karena kelemahannya. Beliau mengatakan, saya minum kencing keledai saya lebih baik dari saya mengambil riwayat orang. Minum kencing keledai. Nah, maka kata Syu'bah, ingin menjelaskan kenapa beliau menempelkan si siapa tadi? Nabi Muhammad. Masa hadis kata Syu'bah. Apa yang kamu beritakan ini? Maksudnya, saya tahu hadis ini, saya tahu. Yang kamu beritakan itu dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Abbas, dari Uqbah bin Amr. Saya tahu apa yang kamu beritakan ini. Lalu beliau menjelaskan tentang keadaan hadis ini. Hadis ini kami dengarkan langsung dari Abu Ishaq. Suatu ketika beliau, Abu Ishaq membacakan hadis ini, lalu kami mendengarnya. Nah,
Lalu kemudian ketika Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas, maka kami pun bertanya, siapa itu Abdullah bin Abbas? Siapa dia? Nah, mendengarkan itu marah Abu Ishaq karena ditanya seperti ini, tidak menjawab. Di majelis itu ada seorang perawi yang bernama Mis'ar bin Kidam, rahimahullah ta'ala. Maka dia yang menjawab, dia mengatakan kepada Syu'bah, Abdullah bin Abbas itu sekarang ada di Makkah. Nah, apa kata Syu'bah? Syu'bah itu ada di Kufah. Oh, Kufah ini Irak. Kata Syu'bah, wallahi saya akan berangkat ke Makkah, bukan untuk menunaikan ibadah haji, tapi untuk mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas. Berangkat. Pakai apa? Hah? Coba kalau berangkat, pakai apa kira-kira? Keledai. Beliau tidak punya harta kecuali keledai. Nah, keledai itu kalau tingkatan jalan, ya, motor tahun mingguan keluar, ya, keluar pun keluar. Nah, keluar berangkat sendirian. Nah, sampai ke Makkah. Anda bisa bayangkan perjalanan dari Irak dari Kufah ke Makkah itu kira-kira berapa lama pakai keledai ini. Nah, sampai ke Makkah yang dicari Abdullah bin Abbas. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Karena dalam riwayat disebutkan oleh Nasr, Abdullah bin Abbas langsung meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Maka dia jelaskan bahwa tidak demikian syaratnya, karena dia telah mengecek secara langsung. Ya, kami Abdullah bin Abbas, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Abdullah bin Abbas, hadis ini saya dengarkan dari Sa'ad bin Ibrahim. Di mana Sa'ad bin Ibrahim? Di situ ada Imam Malik. Kata Imam Malik, sekarang dia ada di Madinah. Dia tidak mengikuti haji sekarang. Langsung berangkat haji juga. Berangkat ke Madinah. Berapa ratus kilometer? Maka ke Madinah. Berangkat. Lagi-lagi naik keledai. Nah, sampai ke Madinah, ketemu dengan Sa'ad bin Ibrahim. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Kata Sa'ad bin Ibrahim, hadis ini dari negara sendiri, di Basra. Di sana ada seorang perawi bernama Ziyad bin Mikhrah. Nah, terheran-heran itu. Aneh hadis ini kata beliau. Dari Kufah ke Makkah ke Madinah kembali ke Basra. Belum tahu. Nah, kembali lagi dia kembali. Nah, kembali ke Irak lagi. Datang Ziyad bin Mikhrah. Ketika bertemu dia bertanya, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Ya, kata Ziyad bin Mikhrah, "Hada laysa min babati." Ini bukan hadis yang pantas kamu ambil. Tuh, ada apa ini? Nah, ayo beritakan hadis ini. Nah, kata Ziyad bin Mikhrah, "Iya, saya beritakan tapi syarat, kamu jangan menolak. Jangan gampang hadis ini. Ayo beritakan, cepat." Nah, akhirnya terpaksa dia memberitakan. Haddatsani Syahr bin Hawshab an Abi Raihanah an Uqbah bin Amir. Yang memberitakan pada hadis ini Syahr bin Hawshab dari Abu Raihanah dari Uqbah bin Amir. Coba bayangkan. Nasr bin Muhammad tadi yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas langsung dari Uqbah, ternyata terputus sekian banyak. Ya, terputus sekitar berapa tahun? Abdullah bin Abbas mendengarkan dari Sa'ad bin Ibrahim, jatuh, tidak disebutkan dalam berarti. Ziyad bin Mikhrah, kata lagi Syahr bin Hawshab, kata lagi Abu Raihanah. Keempat perawi ini tidak disebutkan oleh Nasr bin Muhammad. Ini sebabnya kenapa coba menempeleng beliau ngawur dalam riwayat. Nah, akhirnya begitu mendengarkan riwayat ini, datangnya dari perawi yang bernama Syahr bin Hawshab. Coba sudah tahu siapa Syahr bin Hawshab, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Akhirnya beliau mengatakan, dan marhadal hadis, ini Syahr bin Hawshab merusak hadis ini. Wallahi law sahha hadis, anda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu min mali wa ahli wa nas ajma'in. Kalau hadis ini sahih kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini akan lebih saya cintai dari hartaku, dari keluarga dan dari seluruh manusia. Kita berjalan dari mana? Sini. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, tahu-tahu hadisnya baik. La ilaha illallah. Nah, yang menjadi syahid dari ini adalah Rasulullah bahwa begitulah sunnah mereka. Ya. Mereka tidak melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama ini, memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang memasukkan hadis-hadis lalu mereka menceritakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Qasim bin Khalid al-Kala'i Abu Qasim al-Hindi dari Syam. قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الكندي قال الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال أخبرنا الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الفقراء السبعة عن ابن عباس dari Ibn Abbas. Ya, kita baca ini karena ini hadis pengulangan ya, dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Dari Ibn Abbas annahu tama'a huwa wal-Qurr Ibn Qais bin Hibn al-Fazari fi Sahih Musa. Bahwa Ibn Abbas pernah bertengkar dengan Al-Qurr bin Qais bin Hibn al-Fazari tentang siapa teman Musa itu. Ya, Ibn Abbas mengatakan dia bernama Qabil. Al-Qurr bin Qais mengingkarinya. Famarra bihi ma Ubay bin Ka'b faya'ahu Ibn Abbas faqala. Maka lewatlah Ubay bin Ka'b, maka dipanggil oleh Ibn Abbas, lalu kemudian beliau mengatakan, ini kawaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila al-Qudsi. Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang siapa teman Musa, di mana Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk bertemu dengannya. Hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah. Apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaannya? Faqala Ubay, na'am. Maka berkata Ubay bin Ka'b, iya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaannya, di mana beliau berkata, "Bainana Musa fi mala'in min Bani Israil, idh ja'ahu rajulun faqala." Ketika Musa alaihissalam berada di kumpulan Bani Israil, tiba-tiba ada seorang datang dan bertanya, "Adaba mu'ahadat alama minka?" Dia bertanya kepada Musa, "Apakah engkau mengetahui ada seorang yang lebih berilmu darimu?" Kata Musa, kata Musa tidak. Yang dia tahu. Fa'auha Allah azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadir. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahkan ada, yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Nah, ini yang menjadi syahid bahwa teman Musa itu bernama Khadir. Fasa'al sabila ila al-Qudsi, maka Musa pun memohon untuk diberikan petunjuk jalan untuk bertemu dengannya. Faja'alallahu lahu al-fulka ayat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan yang telah dikeringkan sebagai tanda. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, "Idza faqadta al-fulka farji' fa innaka satalqa." Apabila engkau telah kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah ke tempat hilang itu, maka engkau akan bertemu dengannya. Wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u athar al-fulki fil bahri. Maka adalah Musa sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengikuti perjalanan ikan tersebut di lautan, di mana setelah kejadian dengan para pertemuan yang lalu, ikan tersebut dengan izin Allah hidup kembali dan dia lompat ke laut, dan setiap yang dia lewati maka air tersebut menjadi beku. Maka kata Musa bin Musa, maka berkatalah pemuda Musa, maksudnya pelayannya Musa atau muridnya Musa, Yusha bin Nun, mengatakan kepada Musa, "Ara'aita in awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-huda wa ma anzanihu illa syaitan an aqura." Tidakkah kau tahu bahwa ketika kami sedang beristirahat di atas sebuah batu,
maka aku bukan ikan tersebut di sana dan tidak merupakan aku kecuali syaitan dari mengingatnya. Pada Musa dari kama kunna nabghi, pada Musa itulah yang kami kehendaki, yang kami inginkan. Fartadda ala adharihima qasasa fawajada qadira, maka mereka pun kembali mengikuti jejak-jejak mereka dan mereka pun bertemu dengan Khadir alaihi salam. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitab, maka terjadilah pertemuan di antara keduanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam kitabnya, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Maka ini masyarakat rahimahullah, di mana Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu itu bukanlah suatu hal yang asing, ya. Bahkan itu menjadi sesuatu yang masyhur bukan saja di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, namun bahkan di zaman para nabi, di mana Musa alaihi salam dengan semangatnya menuntut ilmu, di mana beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khadir alaihi salam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang saya jelaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.